Drama Blood Free bercerita tentang cairan budidaya yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan rekayasa genetik. Perusahaan ini memproduksi daging buatan berkualitas premium yang disukai konsumen di seluruh dunia. Selain daging, perusahaan ini juga berhasil memproduksi budidaya makanan laut seperti tuna, salmon, dan udang. Perusahaan ini bernama BF. Perusahaan ini juga berhasil membudidayakan kulit dan bulu hewan yang banyak digunakan industri fashion. Dialah Yoon Jae-woo, CEO perusahaan BF, yang mengejutkan banyak pihak karena berjanji akan berhasil membudidayakan biji-bijian termasuk beras, kentang, dan minyak sawit. Dia berharap di masa yang akan datang tidak ada lagi kerusakan hutan dan pembunuhan hewan untuk konsumsi manusia. Di tengah perayaan itu terlihat seorang pria yang terkejut dan sekilas membuatnya teringat trauma masa lalu, dan anehnya di ingatan pria itu juga terlihat CEO Yoon Jae-woo. Di luar gedung ternyata banyak masyarakat pro dan kontra akan kesuksesan perusahaan BF ini. Sebelum lanjut, ini dia orang-orang di balik suksesnya perusahaan BF. Profesor Kim, Ketua Tim Soo, Ketua Laboratorium Hong, pengacara Jong, dan Direktur Onsan. Di perjalanan pulang, terlihat pria misterius yang mengawasi mobil rombongan CEO Yoon Jae-woo. Pria misterius itu menatap sesuatu yang tiba-tiba jatuh tepat di atas mobil yang ditumpangi CEO Yoon Jae-woo. Akibat kejadian ini, CEO Yoon Jae-woo mengalami cedera di lehernya. Sementara sosok yang terjatuh itu sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan. Saat melihat CCTV dari tempat kejadian, CEO Yoon penasaran dengan pria yang menolong rombongannya, sehingga dia meminta pengacara Jong untuk mencari tahu. Pria itu adalah Kapten Woo Chae-won, seorang perwira militer yang berhenti dari tugas tentaranya. Sepertinya telah terjadi sesuatu di masa lalu Kapten Woo. Beberapa saat lalu muncul artikel berita tentang kontroversi cairan budidaya BF. Profesor Kim yang kebetulan berada di laboratoriumnya mendapati komputer di ruangan itu sudah diretas. Citizen X, sebuah organisasi peretas, meminta tebusan 80 miliar won kepada perusahaan BF. Dari informasi yang didapat pengacara Jong, Citizen X jugalah dalang di balik artikel kontroversi. Di saat CEO Yoon mulai mencurigai adanya orang dalam dan orang-orang di sekitarnya yang terlibat, dia menerima informasi bahwa tempat tugas lama Kapten Woo juga pernah diretas oleh Citizen X. Dia pun mulai mempertimbangkan untuk menjadikan Kapten Woo sebagai pengawal. Terlihat Kapten Woo mengunjungi seseorang. Pria tua itu adalah mantan Presiden Lee Moon-gyu. Lee Moon-gyu sepertinya tahu alasan Kapten Woo berhenti dari tugas tentaranya. Semua itu berawal dari kejadian 2 tahun lalu saat Lee Moon-gyu masih menjabat sebagai Presiden Korea Selatan. Kejadian itu adalah aksi terorisme yang terjadi di komando pasukan tempat Kapten Woo bertugas.
Saat itu rombongan Presiden Lee Mun-gyu dan 6 orang lainnya mengunjungi pasukan luar negeri tanpa ada pemberitahuan dan bersifat rahasia. Lee Mun-gyu yakin dalangnya adalah CEO BF Yoon Jae-woo. Dia secara pribadi meminta Kapten Woo untuk mendekati CEO Yoon dengan menjadi pengawalnya. Ternyata ada sosok di balik ide Lee Mun-gyu. Dia adalah Perdana Menteri saat ini, Son Nu-jae. Di akhir episode, Kapten Woo bertekad mengejar dalang aksi terorisme dan tak lama orang dari perusahaan BF menelponnya untuk wawancara menjadi pengawal CEO Yoon Jae-woo.